Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai sesuai yang ada di tema ya, penyebab kerugian dalam budidaya ikan lele. Nah, buat teman-teman yang baru belajar dalam budidaya ikan lele, silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir ya. Apa saja sih yang mengakibatkan kita rugi dalam budidaya ikan lele? Mungkin teman-teman yang baru ingin memulai dalam budidaya ikan lele supaya tidak mengalami kerugian, silahkan simak video ini dari awal ya. Oke, saya akan bahas dari awal teman-teman ya. Yang pertama, apa sih yang mengakibatkan petani ikan lele itu rugi dan gulung tikar? Nah, rata-rata dari teman-teman petani, mereka itu tidak sadar penyebab kerugian yang pertama adalah dari kesalahan pembelian bibit. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena ini ada kebetulan kemarin pas ada suatu kasus besar lah ya di sosial media, walaupun nggak sampai ke jalur hukum ya, tapi menurut saya ini lumayan viral juga ya. Mungkin teman-teman ada juga yang mengalami, coba nanti klik di kolom komentar. Ada dari suatu oknum ya, mereka penjual bibit, mereka mengirim bibit itu tidak sesuai teman-teman ya. Nah, mungkin ya jika teman-teman membeli bibit sekitar 5.000 ekor, yang dikirim itu cuma sekitar 3.000 ataupun 4.000 ekor, jadi seperti itu. Nah, dari sinilah kita awal mula penyebab kerugian kita yang tidak kita sadari teman-teman ya. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang membeli bibit, saya sarankan untuk menghitung ulang di lokasi ya. Ini saya tegaskan lagi, hitung ulang di lokasi. Ini sangat penting sekali teman-teman praktekkan di rumah ya. Sebelum memulai budidaya ikan lele, jika teman-teman membeli bibit ikan lele dan via COD ya atau kirim ya, usahakan kita harus hitung ulang di lokasi. Nah, selain dari itu ada lagi kasus selain dari penghitungan yang kurang ya. Yang kedua adalah yang dikirim bibitnya itu bibit yang kurang sehat ya. Maka dari itu teman-teman, waktu membeli bibit kita pastikan terlebih dahulu, kita datang ke lokasi, pastikan bibitnya itu kita cek dan sehat ya. Nah, setelah kita rasa bibitnya itu memang sesuai dengan keinginan kita, maka kita bisa lakukan transaksi dan disuruh untuk kirim ya. Nah, waktu pengiriman juga kita harus suruh hitung kembali teman-teman ya. Nah, lalu penyebab kerugian yang berikutnya itu biasanya diakibatkan karena kesalahan dalam pemberian pakan teman-teman ya, atau teman-teman biasanya dalam budidaya ikan lele itu kan yang pemula ya, ini sering saya lihat juga itu mereka memberikan pakan tidak sesuai dengan ikannya ya. Dalam artian bagaimana? Mungkin ya ini sebagai contoh teman-teman ya, teman-teman itu membeli bibit ikan lele di ukuran 46 misal contoh ya, tapi teman-teman memberikan pakan dengan merek Min 3 ya, atau pakan yang murah istilahnya ya. Alih-alih teman-teman itu akan panen cepat, yang terjadi itu akan molor 3 kali lipat ya. Kenapa begitu? Karena kadar protein pada kandungan pakan tersebut itu cenderung lebih rendah teman-teman ya. Nah, saya sarankan buat teman-teman untuk memberikan pakan ini kita sesuaikan dengan standar ya, atau standar budidaya pembesaran ikan lele. Mungkin kalau kita beli dari bibit ya, kita kasih pakan itu PF 1000, Min 1, baru Min 2, lalu Min 3. Kalau Min 3 nggak usah teman, paling kita mentok berhenti di Min 2 ya. Jadi teman-teman ingat ya, untuk bibit awal kita beli PF 1000 ya, lalu Min 1 dan Min 2. Itu untuk 1 bulan pertama, untuk pokoknya satu karung itu habis PF 1000 kita ganti Min 1 ya, sampai kurang lebih 1,5 bulan atau 1 bulan baru kita ganti Min 2. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, selain dari pakan yang pakan pabrikan, terkadang juga teman-teman itu banyak sekali yang memberikan pakan yang tak lazim ya. Semisal contoh ini saya lihat kasus juga petani yang beli bibit tempat saya itu memberikan pakan
nasi ya, nasi sisa mungkin. Pokoknya serba sisa atau sayur-sayuran mungkin ya. Saya juga lihat teman ya. Walaupun nggak lihat lah, maksudnya si petani ini mengeluh dengan saya, ini bibitnya kok pertumbuhannya lama. Setelah saya selidiki ternyata dikasih pakan sayur-sayuran dan juga sisa nasi ya. Nah, jadi teman-teman jika ingin usaha ya, saya sarankan gunakanlah standar dari sistem budidaya ya. Jangan sampai teman-teman itu memberikan pakan-pakan alternatif ya, mungkin akan merusak dari pertumbuhan ikan lele tersebut ya. Bahkan yang berisiko ikan akan sakit dan akan pindah alam secara massal ya. Ikan lele. Dan buat teman-teman juga kesalahan yang sering dialami teman-teman yang mengakibatkan kerugian adalah telatnya dalam melakukan penyortiran ataupun tidak melakukan penyortiran sama sekali. Ini sangat penting sekali teman-teman ketahui ya. Dalam proses budidaya ikan lele kita diwajibkan melakukan penyortiran teman-teman ya. Nah, untuk idealnya kita melakukan penyortiran itu berapa hari sekali, berapa minggu sekali, atau berapa bulan sekali. Nah, kalau saran dari saya ya sekitar 10 hari atau 7 hari sekali ya. Pokoknya kita hitung dari kalender, jangan sampai molor ya, harus tepat waktu. Kalau bagusnya itu sekitar 10 harian. Nah, tujuannya apa penyortiran ini? Tujuannya supaya kita mengetahui dari jumlah ikan, tingkat kematian itu jumlahnya berapa, dan juga untuk memisahkan yang besar dan yang kecil ya, supaya pertumbuhannya itu merata teman-teman ya. Nah, terkadang teman-teman itu ada yang membuat status di sosial media ikannya itu tiba-tiba hilang ya, mereka mencurigai ada yang mancing, mungkin ada yang ambil. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, sebenarnya dalam budidaya ikan lele itu ada yang namanya kanibalisme ya. Kalau kanibalisme ya untuk ikan lele yang mati ataupun ikan yang sehat dimangsa oleh temannya sendiri, itu tidak ada sisa dari ikannya teman. Jadi memang habis dimakan ya, bukan karena dipancing, bukan ya. Jadi teman-teman jangan sampai seudon terlebih dahulu, kita pastikan apakah sesuai standar atau belum kita waktu budidaya ya. Dan buat teman-teman yang belajar dalam budidaya ikan lele, silahkan tonton dan ikuti channel-channel saya. Jangan lupa klik like dan subscribe ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten video mengenai tentang seputar budidaya ikan lele ya. Dan buat teman-teman yang ingin menanyakan mengenai tentang seputar budidaya ikan lele, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan video mengenai tentang pertanyaan teman-teman ya. Dan mungkin itu saja yang saya sampaikan. Jika ada satu kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.